Disclaimer: silakan melakukan research sebelum memulai NFT game. Stio Review tidak akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Hello, welcome back lagi to Stio Review. Kali ini guys, Mimin akan membahas DeFi yang dimana guys bisa dibilang salah satu DeFi dari Indonesia, dan ini berbeda dengan namanya P2R game yang biasa Mimin review guys ya. Nah, kalau kalian lelah main kripto karena kurang stabil, NFT game juga lagi pada abu-abunya. Mungkin kali ini Mimin bisa memberikan informasi buat kalian tentang DeFi. Nah, ataupun namanya Decentralized Finance yang bernama Onde.Finance. Sesuai dengan namanya pasti kalian udah tahu ini merupakan DeFi dari Indonesia guys. Yang dimana guys kalian cuma tinggal hold dari NFT-nya dan kalian bisa mendapatkan crypto reward-nya. Nah, sebelum Mimin mau memulai guys, Mimin akan kasih tahu bahwa akan ada namanya whitelist dari Onde.Finance yang di tanggal 12 sampai 22 Februari. Nah, untuk linknya untuk whitelist ini Mimin akan taruh di description guys ya. Jadi pastikan kalian cek di description Mimin. Nah, di Onde token sendiri guys akan terdapat NFT plus DeFi FaaS, yaitu Farming as Service. Yang artinya guys, Onde menggabungkan DeFi dan NFT untuk memperbolehkan investor mendapatkan passive income-nya dengan menghold dari Onde NFT. Ini tentu saja sangat gampang diikuti, bahkan buat newbie yang baru bermain crypto sendiri juga. Nah, kalian juga akan mendapatkan benefit dari DeFi sendiri seperti kayak interest rate yang tinggi dan juga investment diversified. Nah, dikarenakan juga NFT juga tidak selukit dengan cryptocurrency dan lebih kecil volatilnya, ini akan membuat investment lebih stabil untuk long termnya. Untuk cara kerjanya sangat simple sekali. Nah, ketika kamu meng-hold NFT Onde, kamu akan mendapatkan uang di treasury untuk memfarm beberapa multiple chains dan mereturn profits yang dimana melalui USDT ataupun Onde token reward. Nah, reward ini akan bisa dinaikkan dengan mengupgrade Onde NFT dengan Onde token. Nah, pasti kalian bingung ya kenapa Onde ini sangat spesial. Nah, jadi akan ada beberapa faktor yang membuat Onde spesial. Yang pertama, gampang sekali digunakan. Onde NFT holders akan mendapatkan reward crypto setiap bulannya dengan menghold NFT. Tim Onde akan mengurus sisanya guys ya. Yang kedua, ada fokus ke investor. Nah, jadi akan ada beberapa value lebih besar yang dimana guys, NFT bukan hanya collectibles. Nah, goal kami adalah membridge CeFi dan DeFi untuk pemula dengan memberikan NFT sebagai collectibles yang dimana bisa men-share beberapa benefit sebagai crypto asset management tanpa adanya harus mempelajari kurvanya. Nah, jadi guys, ini mungkin bisa membridge waktunya yang dimana kalian kalau belum ngerti tentang namanya PancakeSwap ataupun DEX yang lain guys ya. Nah, yang ketiga ada pun lebih kecil volatility-nya. Nah, jadi NFT itu tidak seliquid dari crypto, yang artinya guys, harga dari investment sendiri akan lebih stabil dan untuk waktu yang lama. Yang keempat ada BSC Chain. Nah, kami menggunakan BSC Chain dikarenakan transaksi yang murah dan juga operasi on-chain sebagai tambahannya. Gas fee di BSC juga merupakan konstan murah. Nah, selanjutnya kita akan bahas apa sih itu utility dari NFT-nya sendiri. Nah, yang pertama ada mendapatkan crypto reward di dalam USDT tiap bulannya dan token Onde. Kalau token Onde itu akan didapatkan ketika sudah launching guys ya, dengan menghold NFT. Nah, jadi kedua, NFT juga akan dapat di-upgrade di masa depannya dan kamu bisa mendapatkan reward yang lebih, yaitu lebih APY-nya. Yang ketiga ada lebih dari utility, Onde juga akan meningkatkan kualitas NFT juga. Onde juga akan berpartner dengan veteran creative studio iota.co.id untuk mendesain NFT yang dimana juga memastikan NFT ini bisa dikatakan worth untuk menjadi collectibles. Kedepannya kami juga akan mengintegrasi NFT sebagai akses untuk GameFi dan juga untuk konektivitas Web 2. Dan terakhir, kami akan membangun Onde NFT sebagai lending dan juga borrowing protokol. Nah, selanjutnya kita akan coba membahas roadmap dari Onde sendiri guys ya. Oke, untuk roadmapnya di phase pertama Q122 akan ada initial NFT offering. Nah, jadi akan ada private sale, public sale, FaaS, reward di dalam USDT. Q222 ada juga launchpad-nya, yaitu ada Onde token, NFT upgrade, reward yaitu Onde token, dan terakhir ada phase 2023 itu ada GameFi untuk Onde Metaverse. Nah guys, kita akan langsung coba ke namanya FAQ-nya untuk melihat apa sih namanya Onde Finance ini. Nah, jadi ini ada frequently asked question. Jadi yang pertama ada, nah jadi kalian bisa membaca semua frequently asked question-nya di website Onde.Finance-nya. Nah, selanjutnya
Nah, jadi ini ada beberapa kita akan coba ini guys ya. Kita akan coba untuk melihat beberapa kayak on the finance dan problem-problemnya, dan juga ada beberapa kayak mungkin yang simple-simple dulu guys ya. Nah, jadi ada solution. Jadi ada solution ini guys. Ini untuk treasury-nya. Nah, jadi 50% ini akan di reinvestkan untuk treasury dan value-nya akan berkembang dari waktu ke waktu guys. Yang artinya ya, money crypto rewards ini akan ada mengincrease setiap waktunya guys. Jadi ada tiersnya juga. Jadi NFT tier ada basic, ada silver 10% bonus, gold 20% bonus, platinum 30% bonus, dan juga ultimate 50% ekstra bonus. Nah, kalkulasinya nih guys ya, ada nih semua bonusnya ini semua. Ada per NFT APY-nya kalau bronze itu 12%, silver 14%, gold 15%, platinum 16,8%, ultimate 19,6%. Ada juga buyback-nya kan 12% semua. Total bonusnya 24,7%. 26%, 27,4%, 28%, dan juga 31,6%-nya. Nah, jadi untuk supply-supply-nya itu 5.000 untuk dari semua ini guys ya, on-day-nya. Nah, jadi ada juga beberapa benefit, yaitu ada whitelist untuk on-day token IDO allocation, ada juga whitelist untuk phase 2 NFT, ada airdrop on-day token, ada upgradable sampai dengan 10.000 on-days di stake, dan ketika tokennya itu launch di phase 2, 100.000 on-day akan ada untuk platinum tier-nya. Nah, kelima ada juga akses untuk GameFi, ada Web 2 connectivity, dan juga 7 ada on-day lending. Nah, ini contohnya guys, untuk dari ini guys, kayak NFT-nya ya, kalian bisa lihat nih. Keren banget guys, kalian bisa lihat coba di sini. Nah, ada NFT launch plan ini, jadi key date-nya itu guys, ada Maret 22 ada NFT series pertama. Di Mei 2022 ada juga NFT series 2, September itu ada juga NFT series 3-nya. Nah, series 1 dan 3 ya. Jadi yang pertama itu ada 1.500 unit. Channelnya website 500, launchpad 500, dan juga toko mal itu pabriknya 500. Nah, standar untuk yang harga 100-nya itu akan ada 500 supply-nya, silver 200 500, kalau gold 500 150, platinum 1000 45, dan juga ultimate itu pakai auction ya. Dan itu cuma 5, dan total race-nya itu 300.000 ditambah auction-nya. Nah, yang kedua ada 1.500 unit, website 500, launchpad 500, toko mal 500. Ada standarnya sama juga semua. Dan terakhir juga ada ini yang 2000 unit, yaitu ada website 500, launchpad 500, toko mal 1000, 1750, 245, dan juga 5, dan totalnya 395 tambah auction-nya. Nah, private sale participation akan di receive 5% cashback benefit dari on the token-nya. Nah, selanjutnya nih akan ada tokennya ini. Jadi akan di launch di phase kedua Q2 via IDO guys ya. Nah, tokenomicsnya itu total supply-nya ada 1 M on day, dan initial market cap-nya 5 juta. Nah, jadi ada allocation airdrop 1%, private sale 3%, public sale IDO 6%, liquidity reward NFT ada 15%, liquidity reward token ada 10%, partnership 17%, product acquisition ada 18%, foundation 10%, team 20%. Ada juga ini, setelah itu juga akan ada 10% reflection tax itu untuk every sell transaction, dan tax ini akan digunakan untuk dikirimkan ke treasury untuk farming dan menggenerate profitnya, yang dimana guys bisa digunakan untuk membuyback dari on the tokens-nya. Yang kedua ada deflationary, yaitu artinya tidak akan ada mint yang dilakukan selama initial deployment, yaitu every NFT bisa di-upgrade untuk di-burn ataupun di-lock on the tokennya. Nah, tokennya masih belum ada ya, ataupun kontraknya belum ada guys ya. Nah guys, ini ada dashboardnya. Jadi dashboardnya itu akan ada available di aksesnya 5 April. Ada farmingnya itu lebih kurang di 1 April 2022, dan referral rewards-nya itu akan 30 April 2022. Nah, ini contohnya nih guys. Ada ini on demand, dan juga ada ini treasury-nya ini guys. Kalian bisa lihat semua di sini ya guys ya. Dan terakhir ada links-nya. Jadi kalian kalau memang ingin namanya membaca dari semua websitenya, BitchDebt, Twitter, Instagram, Telegram, community dan Discord-nya, kalian bisa langsung klik linknya semua di sini. Dan pastikan guys kalian follow jika kalian suka guys untuk dari DeFi on the Finance ini. Pastikan guys sebelum kalian membaca dan juga mengikuti dari preset-presetnya, pastikan kalian do your own research, yang dimana guys ini sangat penting di dalam dunia kripto. Jadi kalian bisa belajar dan membaca semua tentang projectnya, dan ini juga merupakan salah satu alasan kenapa kalian harus beli atau enggak gitu guys ya. Jadi ini tergantung memang dari opini kalian sendiri. Oke guys, jadi gitu aja guys ya untuk dari on-day. Jadi ini merupakan a new breed of NFT guys ya, dimana kalian bisa mendapatkan passive income dengan simply holding on-day NFT. Nah guys, kalau kalian memang ada pertanyaan lagi, kalian bisa langsung komen di bawah ini, dan jangan lupa untuk follow semua sosial media dari on-day dan juga Stio Review guys. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Stio Review pamit dulu guys, bye bye.
What didn't I know from the first?